Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat maghrib secara berjamaah ya. Kemudian selawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Kita mau belajar Quran, tapi kita nggak tahu jumlahnya berapa ayat, berapa hurufnya, berapa kalimatnya, surat sajadahnya ada berapa? Kan ada surat sajadah nggak? Pernah dihitung nggak? Ini kita mulai. Udah tahu belum ayatnya jumlahnya berapa? Berapa? 6.230. Betul. Udah ngitung? Sip. Tinggal nanti dihitung jumlah hurufnya ya. Jumlah kalimatnya ya. Kan yakin nggak sih bahwa Al-Quran itu yang nolong kita nantinya? Yakin ya? Ya harus yakin ya, bahwa Al-Quran itu yang menolong kita. Sampai dibilangin malaikat mungkar nakir itu mau nanya, nanti mau nanya, kalau di dadanya ada Quran, dia nggak berani juga. Apalagi mah ibaratnya mukul gitu. Nggak. Jadi jumlahnya berapa? 236. Selama ini kita tahunya berapa? 6.666. Kalau nggak dihitung dia nggak mungkin tahu. Jadi jangan katanya, ilmu itu bukan katanya. Kira-kira kalau 6.666 dikurangi 6.236 jumlahnya berapa? Coba. Yang selama ini kita ketahui kan 6.666 kurangi dengan ayat yang benar 6.236. Berapa jumlahnya? Berapa? 430. Berarti kalau ditambahin sama surat Al-Baqarah saja masih kurang nggak? Umpama kalau 6.236 tambahin surat Al-Baqarah, jumlah surat Al-Baqarah ayat berapa? 286. Masih kurang nggak? Oh. Berarti kekurangannya berapa tadi? 430. Itu ditambahin surat Ali Imran itu yang 200 jumlahnya. Sadis nggak ngitungnya? Ngitungnya dari mana dia 6.666 dari mana? Terus sering disampaikan nggak? Itu udah beredar di medsos sering Pak. Nah kita putus bahwa itu bukan begitu. Kita putus. Jangan sampai anak keturunan kita taunya 6.666. Makanya saya suruh hitung tuh. Kalau nggak ada yang tahu saya suruh hitung malam ini. Supaya apa sih? Supaya mendapatkan mukjizatnya. Ini Quran, yakin nggak sih ini mukjizat ini? Yakin ya? Kalau yakin betul-betul sama Qurannya, jangan main-main. Maka kalau sudah dibilangin ayatnya gitu, dia bilang sami'na wa ata'na. Sampai dibilangin gitu. Kalau ditanya nih, mungkin nggak ada yang tahu juga tuh. Jumlah kata di surat Al-Fatihah yang 7 ayat, katanya saja, jumlah katanya. Ada yang tahu nggak kira-kira? Nggak ada yang tahu. Karena memang nggak diteliti. Kenapa pendeta-pendeta bisa masuk Islam itu? Karena dia meneliti Al-Quran. Sementara kita yang lahir ngebrojol, udah agamanya Islam, setuju nggak? Kan kita di dalam rahim saja sudah agamanya Islam. Keluar sudah diadanin, sudah diikomatin. Kemudian kita nggak tahu deh jumlahnya. Al-Fatihah itu, bukan main-main, dahsyat itu. Al-Fatihah itu dahsyat.
Kalau dia tahu hurufnya, dia tahu jumlah katanya, dia tahu rukunnya, dia tahu yang membatalkannya, dia tahu syaratnya, dia tahu sunnahnya, dia tahu wajibnya tuh Fatihah. Oh, good gitu. Keren pokoknya orang itu. Kalau ditanya sampai sekarang, rukun Fatihah tahu nggak ada berapa jumlah? Gitu ya, gitu. Sampai Allah itu fair, Allah itu fair. Kalau nanti kan saya mau nanti sampai kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal agama, saya mau ajarkan semuanya. Sampai nanti kita wafat. Allah itu fair loh. Makanya ada orang musyrik dibilangin, boleh nggak kamu cari Tuhan gitu? Boleh. Ada syarat Tuhan itu, jadi Tuhan syaratnya di Al-Quran, syarat jadi Tuhan ada nggak? Dia tahu dia. Syarat jadi Tuhan itu yang bikin syarat Allah. Kalau kamu bisa memenuhi syaratnya boleh jadi Tuhan. Itu Allah yang bilang sendiri. Hah? Tahu syarat jadi Tuhan? Nggak tahu ya? Kita buka ayat itu ya, satu-satu, nggak apa-apa. Kita mulai nanti. Apa? Kemarin belajar apa sih itu? Kita mau mengenal Allah apa mengenal Rasulnya dulu? Allah. Hah? Mau kenal Allah ya? Kita mau kenal Allah ya? Ya sudah. Dibuka surat Al-Baqarah itu. 255. Ini syarat jadi Tuhan. Jadi kalau nggak pun memenuhi syarat ini jangan dijadikan Tuhan. Ingat-ingat tuh. Jangan dijadikan ilah, jangan dijadikan sesembahan, jangan ditakuti. Kalau nggak syarat ini terpenuhi, jangan diikutin. 255 ya. Hah? Ayat kursi ya? Pernah diteliti nggak ayat kursi ini? Hah? Ini kan syarat jadi Tuhan nih. Allahu la ilaha illahu. Allah menyebut zatnya, nama langsung Allahnya sendiri. Nanti ada waqala Rasul, waqala syaiton, waqala Allah gitu ya. Ada nggak kata setan di dalam Al-Quran? Hah? Kata setan gitu. Setan berkata. Hah? Ada tuh nabi ini, nabi ciptaan Adam. Ada nabi Adam. Setan berkata. Iya. Rasul berkata di dalam Al-Quran ada nggak? Rasul kan. Cara ngaji ya? Ya udah nggak apa-apa. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Ini tagline-nya, tagline pertama. Kenapa saya ngajarin kayak begini? Padahal saya mau ngajarin yang lain nih. Tapi nggak apa-apa ya. Kan ini udah belum pernah belajar juga kan? Jadi syarat jadi Tuhan. Tagline-nya tidak ada Tuhan selain Dia. Yang maha hidup. Berarti syarat pertama jadi Tuhan harus hidup terus. Kalau dia bisa mati, jangan diikutin. Jangan disembah. Ya bukan Tuhan, dia nggak memenuhi syarat. Ini syarat yang pertama, dia maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya. Ini enggak, ngurus anak aja Tidur. Jadi nggak pantas jadi Tuhan. Ya, nggak pantas jadi nggak pantas jadi Tuhan. Dan dia nggak berhak untuk diikuti. Ya, nggak berhak untuk diikuti. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Syarat yang selanjutnya. Udah berapa tuh syaratnya tuh? 3. Hah? 2, 3 ya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kalau masih ngantuk apalagi tidur, udah gitu nggak melek-melek lagi. Jangan dijadikan Tuhan. Sekalipun eagle-nya gede gitu, ada 7 meter gitu, eagle-nya 7 meter. Tapi kalau dia masih ngantuk, apalagi masih tidur, jangan dijadikan Tuhan. Bahwa kita menyembah yang punya syarat ini. Kemudian miliknya apa yang ada di langit dan ada yang apa yang di bumi. Kalau dia cuma punya Pajero doang, ya punya Pajero doang, jangan dijadiin Tuhan. Kalau baru punya istana gitu, jangan dijadikan Tuhan. Ya, ini belum pernah dengar ini ya ayat kursi di. Iya. Ya. Jadi syarat yang keberapa tuh? Catat ya. Hah?
1, 2, 3, 4 ya. Yang keempat ini ya. Kemudian yang kelima, tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Jadi Rasulullah SAW ketika memberikan syafaat itu izin dari siapa? Kemudian syarat ini yang kelima ya. Yang keenam, dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Gitu. Jadi syarat jadi Tuhan, dia tahu di depan kita siapa, di belakang kita siapa. Kalau sampai istri saya nggak tahu, jangan jadi Tuhan. Ingat-ingat ya. Kalau sampai istri saya nggak tahu, jangan jadi jangan jadi Tuhan. Gitu. Ini gayanya kayak Tuhan dia, ngatur terus, ya kan? Kayak Fir'aun ya. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang dia kehendaki. Kursinya ya. Ini banyak mufasir yang mengartikan ya. Ada pula yang mengartikan dengan kekuasaannya dan ada juga yang menafsirkan yang lain ya. Penafsirannya meliputi langit dan bumi, tertutup dengan kursi Allah. Dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya, langit dan bumi. Kita mah baru ngajar 2-3 kali aja udah loyo, ya kan? Ngajar pagi, ngajar siang, ngajar malam, yang ngedeprok, gitu. Pengen jadi Tuhan, pengen diikutin, ya, gitu. Jadi nggak usah diikutin. Dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya dan dia maha tinggi, maha besar. Allah itu maha tinggi, bukan tinggi, maha tinggi. Berarti tidak ada yang lebih tinggi. Dan maha besar, enggak ada yang lebih besar. Kalau kita cuma beratnya 100 kilo, udah jangan ngaku Tuhan. Gitu ya.